Awal perkenalan biasa rasanya, karena kita dekat dengan sesuatu yang tak biasa. Kita mencoba, sampai terasa aneh jika kita jauh darinya. Jika kawah menjadikanmu seorang ratu, sungguh teramat mewah hati ini bisa mengenalmu. Gunung Salak terakhir meletus pada tahun 1938, meninggalkan jejak letusan yang sekarang masih terlihat dan memiliki status aktif normal. Jejak kawah berwarna putih yang sewaktu-waktu bisa kembali terbangun, mengempaskan, melepaskan apa yang harus dilepaskan. Kawah Ratu, jejak letusan terakhir Salak yang seolah abadi menyandang gelar sebagai ratu. Tidak ada lagi jejak hidup kawah Salak selain kawah Ratu. Kalaupun ada, tidak semegah apa yang terlihat sebagaimana kawah Ratu di Gunung Salak. Kaldera kawah raksasa yang berada di puncaknya telah menyandang predikat sebagai kawah purba serta tidak ada tanda-tanda untuk kembali menunjukkan keperkasaannya. Jadi hanya di kawah Ratu ini kemungkinan Salak kembali menunjukkan taji Salak sebagai gunung api vulkanik yang mempunyai predikat sebagai gunung yang patut diwaspadai akan letusannya. Kawah Ratu berada di ketinggian 1437 mdpl. Lokasinya masih berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di lereng sebelah selatan dari puncak Salak. Secara administrasi, Kawah Ratu berada di Desa Cidahu, Cicurug, Sukabumi. Kawah dengan luas sekitar 2 hektar ini sekarang dijadikan destinasi wisata alam dan dapat ditempuh dengan trekking menyusur jalur pendakian sekitar 2 jam trekking normal. Berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, jalur pendakian populer ke Kawah Ratu via Pasir Rengit merupakan jalur yang sangat landai, berjarak sekitar 3,5 km dari pos registrasi. Pos ini juga merupakan pos simaksi untuk kalian yang ingin mendaki Salak sampai ke puncak tertingginya di 2211 mdpl Puncak Manik. Bisa dibilang Kawah Ratu merupakan pos 1 jalur pendakian Salak ke Puncak Manik via Pasir Rengit. Kawah Ratu sangat cocok untuk pendaki pemula yang ingin merasakan sensasi mendaki gunung di jalur yang memang jalur resmi pendakian ke puncak sebuah gunung. Jangan hai doang dong. PJ, oke banget. Apa dong? I love you, cheese. Aku cheese. Dan jika kalian sudah merasakan pendakian ke Kawah Ratu, percaya perkataan saya, suatu saat kalian pasti ingin mencapai puncaknya. Gunung di Jawa Barat yang sudah sangat masyhur namanya sebagai gunung yang sangat eksotis, penuh misteri, bahkan sebagian menganggapnya gunung paling angker di Jawa, serta gunung dengan anomali cuaca paling aneh yang sering berubah-ubah tanpa dinyana. Bahkan ada yang bilang, Gunung Salak adalah gunung yang paling sedikit didaki, namun paling banyak menelan korban jiwa. Serta julukan kecil-kecil cabai rawit itu nyata di Gunung Salak. Jadi berani untuk mendaki Salak. Selamat mencoba. Namun untuk pendaki pemula seperti saya, ke Kawah Ratu aja dulu sudah cukup. Rasakan auranya, rasakan anomali cuacanya, dan nikmati keindahan Kawah Ratu yang pasti akan membuat hatimu terpaku. Oke, nggak mau difoto, Mas. Haha, gemes gak sih lo lihat jaket pink? Mungkin pink adalah perlambang rasa kasih sayang pada sang ratu. Mungkin ratu juga bisa merasakan bahwa sekarang dia adalah primadona yang sering dikunjungi para hiker pecinta alam bebas. Semua bisa menikmati keindahan Gunung Salak baik buat kalian yang memang benar-benar belum pernah sama sekali melakukan kegiatan hiking, karena trek Kawah Ratu Salak ini sangat ramah pemula. Dan memang destinasi Kawah Ratu ini sekarang kembali populer setelah badai pandemi berkepanjangan yang kita tak bisa kemana-mana. Gak usah pikir panjang, angkat DP kalian, rasakan sensasi hiking buat kalian yang ingin mencoba hobi pendakian. Oh ya, saya kali ini ke Kawah Ratu ditemani teman-teman backpacker Jakarta. Ikut komunitas semacam ini share cost-nya sangat murah.
jauh dibanding kalian jika ikut open trip. Backpacker Jakarta! Pose dulu mengeksplor keindahan Kawah Ratu dengan video-video estetik. Asik kan posenya? Kami trekking ke Kawah Ratu dengan rombongan besar. Tentu dengan rombongan besar setiap orang punya kemampuan fisik yang berbeda-beda. Ada yang nyampe duluan, ada juga yang masih berjalan di belakang. Dalam pendakian hal tersebut sangat wajar. Asalkan setiap rombongan yang terpecah, fungsi leader yang berada paling depan untuk memandu jalan, dan sweeper yang paling belakang dari tim harus tetap menjaga teman-teman sependakian. Akhirnya rombongan terakhir tiba. Jangan salah ya, selain Kawah Ratu sangat ramah untuk pendaki pemula, nih contohnya pendaki cilik masih bersemangat dan seolah nggak ada capeknya setelah trekking 2 jam. Ada kejadian aneh saat rombongan terakhir backpacker tiba. Mungkin juga ini sebuah kebetulan, tapi kebetulannya hoki banget. Saya dan rombongan pertama yang sampai Kawah Ratu lebih dulu, keadaan kawah kurang bisa dinikmati. Kalau bahasa pendaki biasa bilang, view tembok. Asap kawah tidak langsung ke atas, alias asap melandai bercampur kabut putih turun dari atas. Alhasil, sekeliling kami memandang, hanya terlihat putih seperti tembok. Cakrawala seperti cat putih raksasa, dan kontur kawah juga hanya terlihat samar putih menutup lukisan alam kawah yang indah. Namun, begitu rombongan terakhir tiba, kabut tebal bercampur asap kawah yang melandai mulai menyibak. Kontur lekukan kawah serta cakrawala mulai menunjukkan kemolekannya. Sini dong, video. Agak mundur. Inilah saat yang tepat untuk berpose bersama kemolekan sang ratu Kawah Salak. Gunung dan apapun yang ada di dalamnya adalah sebuah sinergi yang nyaman. Jika pantai memberi kesenangan, di gununglah kita bisa merasakan ketenangan. Hening bukan berarti sepi. Sepi bukan berarti mati. Ketakutan terbesarku adalah hilangnya sebuah harapan. Tapi di gunung, harapan itu kembali agung. Kembali ke tempatnya, ke sebuah hati tanpa rasa bingung. Gua salvo sama ini nih. Ini nih, baju pink lo tuh. Gue pernah pink semuanya, topi pink, sana enggak, sepatu ya, punya bebel gue pakai. CP terus deh pokoknya deh. Tadi treknya gimana, Kak Sarah? Aduh, mantap guys, mantap. Untung ada CP ini. Tadi gue pikir nggak pada naik loh, gue nunggu lama banget di sini. Kita paling belakangan ya. Nggak, gue pikir tuh udah pada di atas, soalnya kan gue tadi jalannya belakangan. Di pertama dia nih, pertama dia, terus agak belum penyesuaian lagi dia. Kelar dia udah beres ngacir nih, Sarah deh. Karena awalnya gue kayaknya satu. Iya. Tapi lancar ya bang ya? Lancar. Lancar lah, alhamdulillah aman lah. Ya hujan-hujan dikit lah, sahadu lah. Sip, lo justru yang kayak gini nih romantis ini. Apalagi jaketnya pink begini. Ayo guys, join Backpacker Jakarta guys. Kalian melepaskan penat dari kerjaan-kerjaan yang nggak jelas itu. Ini CP yang sangat berjasa banget. Sip, mantep, keren ya. Halo semuanya, aku happy banget hari ini nge-trek bareng Om Tommy, Kak Indra, Kak Abi. Keren semuanya, puas banget. Cuacanya bagus, teman-temannya oke, tripnya menyenangkan. Sukses selalu buat kita semua. My adventure, my life, my adventure, maksudnya gitu ya. Biasanya warna biru, tapi mungkin agak nggak biru lagi karena hujan. Karena udah lama ya, jadi ya amazing. Keren pemandangan. Keren ya? Apa Bu? Gue sih karena udah yang kedua kali di sini ya, tapi tetap biasanya sih keren. Oke, Ayu. Terakhir kita naik itu pas Semeru sebelum COVID.
Ternyata 2 tahun berlalu, alhamdulillah fisik lebih lemah. Jadi, Aduh, ini lapak tilas yang kedua nih ya di sini, kedua kalinya, dan personilnya berkurang 1 tapi nambah 1. Kayaknya. Dulu saya mengikrarkan diri sebagai anak pantai dan sama sekali nggak mau mencoba hiking gunung. Sampai suatu hari yang salah, saya bersama teman-teman ini ke Kawah Ratu. Bermula dari tempat inilah merubah semua mindset saya tentang pendakian sebuah gunung dan justru keberadaan kawah yang jauh dari puncaknya menambah rasa penasaran saya untuk ke puncak tertinggi sebuah gunung. Sejak hari itu, gunung adalah candu buatku. Ingin rasanya semua gunung kudaki, menikmati kedalaman hati, dan tenang itu menghampiri. Makasih kawan, kalian luar biasa. Lantas seperti apa trek Kawah Ratu? Mungkin kalian takut treknya bakal sulit, terjal, atau takut hujan lebat. Mari kita breakdown treknya buat kalian yang ingin memulai hobi pendakian di jalur yang ramah pemula ini. Start dari pos Simaksi Pasiringit dengan biaya registrasi hiking yang sangat murah, jalurnya sangat nyaman dengan batuan yang sudah tertata sangat rapi. Tak jauh dari pos registrasi, kalian akan melintasi sungai kecil dan sebuah jembatan kayu. Kalian tak perlu khawatir, kayunya sangat kokoh dan jembatannya lumayan lebar. Sebagian rombongan backpacker Jakarta ada beberapa yang sudah berjalan duluan melintasi jembatan yang pertama. Ini adalah jembatan kayu pertama yang akan kalian lintasi, dan nanti kalian akan melewati beberapa jembatan kayu seperti ini di beberapa jalur pendakian. Setelah melewati jembatan pertama, kalian akan dihadapkan pada jalur yang agak terjal menanjak dengan landasan berupa bebatuan. Tenang, tanjakan terjal ini hanya beberapa meter saja, sangat pendek. Kemudian jalur kembali melandai dengan tanaman perdu yang lumayan lebat di kedua sisinya. Perhatikan langkah kaki kalian. Walau kontur treknya masih berupa bebatuan yang ditata meski sudah agak berantakan, tapi di sini jalur bebatuan tersebut mulai bercampur dengan tanah terlebih saat musim penghujan, jalur akan sedikit terasa licin. Namun dikarenakan tipe jalurnya landai, maka hal tersebut tidak terlalu berpengaruh saat kita trekking. Kecuali jika jalurnya terjal menaik atau menurun, maka jika treknya seperti ini, jalur akan terasa lebih licin lagi. Disinilah pentingnya memakai perlengkapan standar gunung. Dalam hal ini memakai sepatu gunung sangat disarankan. Sepatu gunung biasanya sudah waterproof, jadi untuk jalur becek, air tak sampai masuk dan rata-rata grid alas karetnya lebih kesat untuk trek licin bebatuan dan sol yang lebih tebal daripada sepatu biasa. Kecuali kalian sudah expert gunung, memakai sendal atau bahkan tak memakai alas kaki pun terserahlah. Namun buat pemula, disarankan memakai sepatu gunung. Dikarenakan jika kalian hanya memakai sendal, walau itu sendal gunung, jika jalur treknya berupa batuan dan lumpur, apalagi di beberapa bagian terdapat tanaman perdu berduri, terus kaki kalian sakit, maka biasanya gunung yang kalian salahkan. Belum lagi jika tali sendal kalian lepas, maka kalian sendiri yang akan repot. Saran saya, carilah sepatu gunung yang modis dalam artian, sepatu gunung yang juga masih pantas buat harian ke kampus atau ke kantor. Jadi, sepatu gunung kalian nggak hanya kepake pas di gunung saja, tapi juga bisa dipakai hari-hari. Banyak kok yang harganya masih standar, nggak harus mahal. Oke, kembali ke trek. Cuaca saat itu mulai gerimis mengundang. Beberapa teman pendaki tadi mulai memakai raincoat, namun saya lanjut trekking tanpa memakai raincoat. Seperti kebiasaan saya, jika hanya gerimis saya sangat malas untuk memakai raincoat. Bukan saya tidak membawa, namun kebiasaan, saya hanya memakai raincoat saat hanya hujan deras. Nah, raincoat ini juga sangat disarankan buat kalian pendaki pemula. Alangkah baiknya saat gerimis mengundang, pakai saja raincoat untuk menghindari hipotermia di gunung.
Jangan meniru apa yang saya lakukan, karena kondisi fisik setiap orang berbeda. Jika saya, terus terang saya sangat menikmati jika ke gunung masuk hutan dengan cuaca gerimis. Buat saya itulah saat-saat romantis alam bawah sadar saya menyatu dengan alam. Terlebih jika kabut tipis menyelimuti hutan saat trekking. Bagi saya itu seperti kita sedang berada di alam dongeng. Imajinasi melayang mengiringi langkah kaki dan itu membuat kita lupa akan rasa capek di saat kita hiking. Tapi sekali lagi, setiap orang punya kenikmatannya masing-masing saat hiking gunung. Mungkin saya begini, mungkin kalian begitu. Pokoknya seru deh naik gunung itu. Dan akan lebih seru lagi jika kalian sendiri yang merasakan. Pasti nanti kalian akan punya pengalaman favorit saat berada di hutan atau ketinggian MDPL sebuah gunung. Dengar nggak kalian, kicau burung hutan bernyanyi riang? Hal tersebut juga salah satu yang membuat saya ketagihan untuk ke gunung. Gemericik suara aliran sungai ditambah kicauan burung di alam bebas. Untuk saat ini buat kalian yang tinggal di perkotaan pasti tak akan pernah lagi mendengar kicau burung liar di alam bebas seperti sekarang. Bagi saya, suasana damai alam seperti ini tak setiap hari kita jumpai. Kemana lagi kalau kita nggak ke hutan jika ingin kita menikmati sahdunya alam seperti ini? Jalur masih didominasi dengan jalan bebatuan, namun batuannya terlihat alami. Bukan seperti di awal-awal trekking yang batuannya memang ditata sedemikian rupa untuk memudahkan pendaki saat trekking. Meski di beberapa bagian pohon tumbang melintang di tengah jalur, overall masih aman dilewati, tidak mengganggu sama sekali. Jalur masih sangat landai setelah trekking hampir 1 jam, dan bisa dibilang ini sudah setengah jalan menuju kaldera Kawah Ratu. Sampai sini hutan masih terlihat hijau dan rimbun, dengan batu-batuan yang ditumbuhi oleh lumut. Jadi hati-hati jika menginjak batuan berlumut, karena pasti batuan berlumut akan lebih licin. Gerimis kembali mengundang dengan intensitas agak sedikit lebat. Di beberapa bagian kita juga akan melewati jalur lintasan air, terlebih musim penghujan seperti ini. Jalur pendakian Gunung Salak Kawah Ratu adalah jalur air. Selama hujannya tidak lebat, bisa dikatakan jalur pendakian masih aman buat dilewati. Namun jika hujannya lebat, jalur pendakian berubah seperti sungai dengan jalur yang dipenuhi oleh air yang kadang bisa sangat deras, dan itu memang sedikit membahayakan. Teman-teman gak usah khawatir berlebih. Meski jalur Salak dikenal dengan jalur air, belum pernah saya mendengar terjadi banjir bandang di jalur. Dengan vegetasi hutan Salak yang masih sangat lebat, itu membantu air cepat terserap ke dalam. Tentu beda dengan tipe gunung yang tidak lebat vegetasi hutannya, seperti beberapa gunung di Jawa Tengah dan Timur yang berupa padang sabana dan trek pasir. Dari beberapa kejadian sebelumnya pernah diterpa banjir bandang di jalur pendakiannya. Meski kita tetap harus waspada, secara umum jalur Salak sangat aman dari hal-hal seperti banjir bandang di jalur. Dan meski tipe hutannya sangat lebat, jangan salah, suhu di Salak sangat sejuk cenderung hangat dibanding gunung-gunung yang vegetasinya lebih terbuka. Diiringi gerimis sepanjang pertengahan jalan menuju kaldera Kawah Ratu Salak, sampailah saya di percabangan sungai. Konon dari hulu sungai inilah Sungai Cikuluwung yang sangat terkenal di Bogor ini berasal, untuk kemudian terus mengalir sampai ke Jakarta yang kita kenal sebagai Sungai Ciliwung. Saya sendiri belum beriset secara mendetail apakah benar yang kita lewati ini adalah hulu Sungai Cikuluwung Bogor atau Ciliwung di Jakarta. Namun dari cerita mulut ke mulut, inilah hulu 2 sungai termasyhur di Bogor dan Jakarta tersebut. Sebagai tambahan informasi, jika kalian trekking ke Kawah Ratu dan mencobai percabangan 2 sungai ini, di sungai inilah batas aman kalian untuk mengambil air untuk minum jika persediaan air kalian habis di perjalanan, atau kalian terlupa membawa air minum dari bawah. Menurut Ranger Salak, lebih ke atas lagi, air sudah terkontaminasi belerang dan zat beracun Kawah Salak. Kalaupun ada air bersih lagi, tepatnya jauh di atas setelah melewati Kawah Ratu, pos di atas Simpang Bajuri jalan menuju Puncak Manik, puncak tertinggi Gunung Salak.
Persediaan air saya masih banyak, jadi saya lanjutkan trekking. Diiringi gerimis yang masih lumayan padat, jalur yang saya lewati juga masih tergenang aliran air mengalir dari atas. Jalur masih berbatu sedikit menyempit dengan tumbuhan perdu di kanan kiri. Tenang, tumbuhan perdu di sini tidak berduri, jadi kaki kalian masih aman. Sayup-sayup terdengar dari depan percakapan yang saya tidak mengerti. Ternyata ada beberapa turis asing sepertinya dari Jepang, dan terlihat bule besar entah dari mana ditemani guide salak turun menuju ke bawah. Lanjut Bang. Selepas tanjakan yang tadi saya lewati, trek memang agak menanjak walau tidak curam. Istilah kata, nanjak tipis-tipis. Istilah kata, begitulah adanya. Haha, viral banget istilah kata. Sekarang, ketemu lagi sama jalur yang sangat landai. Enak kan trek Kawah Ratu Salak? Banyak bonus, banyak jalur landai. Melewati trek landai makin kesini makin terlihat jalur mulai berwarna putih dan juga sungai di sisi jalur makin terlihat memutih alias tidak bening lagi. Terus saja berjalan di trek yang sangat landai ini, tak lama lagi kalian akan sampai di Kawah Mati. Dari sini kalian akan mulai mencium bau belerang kawah. Nih, aliran sungainya ini udah mulai berwarna putih. Ini aliran yang dari Kawah Ratunya. Dan di sini juga bau belerang udah menyengat. Nih. Set. Nah, di depan situ tuh pohon-pohon juga udah kayak kelihatan tidak terlalu hijau. Jadi kayak kelihatan ranting-rantingnya. Itu di depan udah masuk ke Kawah Mati. Guys, jika kalian udah ngelewatin trek yang berwarna putih-putih kayak gini, terus di sini juga sudah tercium bau belerang, itu tandanya kita udah deket ke Kawah Mati. Paling tinggal berapa ratus meter doang kita udah mencapai ke Kawah Mati. Bau belerang udah makin menyengat guys di area ini. Mendekati Kawah Mati, kalian akan melewati pohon-pohon yang merangas, terbakar, menghitam dan mati bekas kawah yang dulunya pastinya sangat panas. Ada beberapa rombongan di depan yang berhenti foto-foto selepas keluar hutan dan masuk ke area Kawah Mati. Saran dari guide, jangan terlalu lama berhenti di area ini. Meski kawah sudah tidak aktif lagi, namun kadang masih suka mengeluarkan gas beracun, dan di area ini dilarang keras untuk tidak duduk selevel paha ke bawah. Gas beracun biasanya mengendap di bawah di atas permukaan kawah. Sepanjang trekking sebelumnya yang kita hanya melihat hijau dan rimbunnya hutan serta gemericik aliran sungai di sisi-sisi jalur, memasuki Kawah Mati kita disuguhi landscape yang berbeda. Pohon-pohon merangas bergradasi dari hijau, hitam kemudian memutih, dengan lekuk-lekuk kontur yang unik memberi kita pandangan yang sangat luar biasa. Dari area kawah ini lanjut trekking, kalian akan dihadapkan dengan jalur yang sedikit menanjak. Tanjakan seperti ini mungkin buat pemula dan kalian yang belum pernah hiking, akan sedikit membuat nafasmu ngos-ngosan. Tapi tanjakan seperti ini masih aman banget guys di Kawah Ratu. Perkiraan ini mungkin hanya 15 meter, nggak sampai 20 meter, sangat pendek dan singkat. Hitung-hitung latihan buat pendaki pemula, jadi kalian tak akan kaget lagi jika nantinya kembali hiking nemuin tanjakan-tanjakan model begini. Selepas tanjakan pendek tersebut, dari atas ini kita kembali disuguhi tampilan landscape yang menawan. Spot foto di sini juga lebih cakep daripada yang tadi di bawah, yang justru lebih bahaya terhadap gas beracunnya. Lanjut trekking dengan jalur yang masih sedikit menanjak,
namun tidak securam sebelumnya serta menyisir pinggiran tebing. Lagi-lagi jalan menanjak juga akan sebentar ketemu lagi jalan yang landai. Di jalur ini kita masih banyak melewati bekas pohon-pohon menghitam dan mati dan jalanan agak becek tergenang air. Setelah beberapa meter, kita akan kembali masuk ke area hijau. Dan di sini pohon yang tumbuh kebanyakan hanya setinggi kita berdiri dan tidak begitu lebat, jadi kita masih bisa melihat suasana sekeliling kita. Sampai ketemu persimpangan jalur. Ada jalur ke kanan dan lurus. Ambil saja jalur yang lurus untuk menuju ke Kawah Ratu. Buat kalian yang masih awam terhadap trek pendakian, cara paling aman jika menemukan percabangan jalur tanpa petunjuk seperti tadi, ikutilah jalur besarnya saja. Dan aturan utama buat pemula saat di hutan adalah jangan pernah mencoba-coba jalur yang dirasa kita tidak yakin. Kebanyakan gunung-gunung yang sekarang sudah banyak didaki, sudah memiliki jalur yang jelas. Jadi jangan pernah mengikuti jalur percabangan yang itu terlihat kecil dan terlihat jarang dilewati. Jalur masih sangat landai cenderung menurun. Dilihat dari landscape-nya memang kita sedang menuruni bukit. Terus ikuti jalan menurun, sampai akhirnya di depan terlihat sebuah area cekungan bergradasi putih yang tidak terlalu luas. Kita akan melewati seperti bekas kawah mati juga di sisi bukit. Perhatikan langkah kaki kalian saat menuruni bukit untuk masuk ke area kawah mati yang kedua di jalur menuju Kawah Ratu ini. Di sini batu-batunya terasa lebih tajam. Wah, jalannya kayak begini nih. Setelah melewati bekas kawah mati yang tidak terlalu luas, kita kembali menaiki bukit kecil di depan. Hanya berjalan tak lebih dari 2 menit menaiki bukit, kita akan kembali menuruni bukit kecil ini, dan di depan terlihat lagi area bekas kawah mati namun dengan area yang lebih luas dari sebelumnya. Sekali lagi, perhatikan langkah kaki kalian, karena di sini batuannya terasa lebih tajam, karena mungkin batuan tersebut terkorosi oleh zat kimia keras dari bekas kawah sehingga membentuk batuan-batuan tajam. Wih, bunyi petir menggelegar mengiringi langkah kaki saya tiba di area kawah mati Situhiang. Landscape-nya luar biasa, dengan aliran air membelah dan di tengah-tengah terdapat cekungan berisi genangan air yang mengalir dari atas untuk kemudian mengalir ke bawah, menuruni landscape perbukitan Gunung Salak. Inilah Kawah Mati Situhiang. Dan di sini, 3 tahun yang lalu saya kesini, masih ada plang nama Kawah Mati Situhiang tepat di sini. Entah kemana sekarang plang nama itu. Situ adalah cekungan alam atau danau kecil berisi air, dan entah kenapa Situhiang Kawah Mati sekarang mengering. Hanya tinggal sisa-sisa bekas danau kecil di sebuah kawah mati namun masih terlihat eksotis. Berjalan kembali melewati Kawah Mati Situhiang, kembali mata kita dimanjakan dengan landscape luar biasa. Pohon-pohon menjulang tinggi, namun menghitam,
dan dedaunannya habis merangas. Imajinasi saya langsung menyangka saat ini saya berada di planet lain, sampai akhirnya imajinasi ini kembali tersadar bahwa di depan hutan masih berwarna hijau dan sejuk. Imajinasi kembali menggelayuti tatkala saya seperti keluar masuk kotak Pandora dengan perbedaan alam di kedua sisinya. Kali ini, saya kembali memasuki lebatnya hutan nan hijau, namun dengan kontur permukaan yang masih berwarna putih dengan sedikit ornamen keemasan. Jalur ini seperti dua alam berbeda. Di satu sisi, permukaan tanahnya memutih khas landscape kawah, namun dedaunannya masih bertahan di warna aslinya, yaitu hijau. Seperti sifat manusia, ada sisi gelap, ada sisi terang. Ada sisi dengan cita rasa, ada sisi tanpa rasa. Ada saatnya kita bisa merasakan perasaan orang, entah itu rasa sayang, cinta, mengasihi, dan perhatian. Ada kalanya juga ketika perasaan kita mati karena terlalu sering tersakiti. Hati tidak memilih, tapi hati dipilih. Rasa bukan sekedar kata, dan kata hanya manis di luarnya saja. Janji tinggallah janji tanpa rasa tanggung jawab memenuhi. Di satu sisi, hati masih mengimani bahwa akan ada sebuah rasa untuk kembali dinikmati rasa kasih sayangnya. Namun, untuk saat ini hanya hutan dan gunung yang bisa membuat hati ini merenung. Merenung akan sebuah hakikat kembalinya hati ke sebuah perasaan yang akan memberikan ketenangan. Imajinasi melayang-layang tak terasa di depan terlihat area kawah berwarna putih yang begitu luas dengan asap mengepul ke atas. Ratu, sebentar lagi aku sampai padamu. Nah, di sini. Gaskan. Latihan bang, baru gitu ya. Di depan jalur besar masih lurus dan ada jalan kecil ke kiri. Kalian masih ingat dengan kata-kata saya jika ketemu persimpangan dan mana jalan yang harus dipilih? Bermaksud mencari jalan pintas, malah saya terperosok lumpur putih Kawah Ratu. Oke, lanjut. Di depan landscape Kawah Ratu terlihat sangat molek. Seketika itu perasaan lebih tenang dan nyaman. Saya telah sampai tujuan. Kawah Ratu, 1437 mdpl Gunung Salak. Kawah yang tak akan menolak untuk siapapun yang mendatanginya, baik kalian yang sudah sering ke gunung, atau buat kalian yang belum pernah sama sekali mencoba hobi pendakian gunung. Yuhu, Ratu, aku datang padamu. Kita nikmati dulu ya guys landscape-nya, dan jangan lupa buat kenangan indah bersamanya. BTW, di mana tadi ya teman-teman backpacker Jakarta? Rombongan paling depan yang tadi jalan lebih dulu. Setelah puas menikmati landscape kawah dari atas dan berfoto di Plang Kawah Ratu, kalian bisa menuruni kawah untuk menuju ke aliran sungai kawah yang berair hangat. Ikuti aja jalan di sisi kanan Plang tempat tadi berfoto, dan ingat, ini hanya bisa dilakukan jika asap kawah tidak mengarah ke jalur kita turun. Ikuti saja jalurnya, dan di depan kalian pasti akan mendengar dan melihat aliran sungai mengalir di bawah kawah.
Di sungai inilah biasanya para wisatawan berendam air hangat, dan di beberapa titik terdapat cerukan-cerukan yang bisa dimanfaatkan wisatawan untuk berendam dan berkubang. Namun saya kali ini kurang beruntung. Aliran airnya yang keruh berwarna putih membawa zat belerang terlalu banyak dari atas ke bawah. Hal ini sering terjadi saat-saat musim penghujan. Jika kalian beruntung, sungai tersebut sebenarnya jernih dan berendam di dalamnya itu sangat menenangkan. Serta jika kalian, mohon maaf, punya penyakit kulit, mandi di sungai Kawaratu akan membuat penyakit kulit kalian minggat, dan kalian akan cantik secantik ratu. Mitosnya sih seperti itu. Percaya nggak percaya, balik ke kalian ya. Informasi buat kalian yang ke sungai Kawaratu tersebut, disarankan untuk tidak terlalu lama karena memang letak sungainya yang sangat dekat dengan pusat kaldera kawah yang masih aktif. Dan tentu kita tak pernah tahu kapan asap beracun akan keluar dan angin membawa ke arah sungai tempat kalian berendam cantik. Terlebih saat musim hujan seperti ini, yang mana arah angin susah diprediksi. Cukup melihat sebentar, setelah itu segera kembali ke atas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita kembali berkumpul di tempat yang aman, membuat memori di Kawaratu, dan ini kita jadikan titik balik bahwa kebersamaan kita, backpacker Jakarta, yang sudah berumur 1 dekade, bahwa menikmati alam tak harus mahal. Dengan kebersamaan yang kuat, semuanya pasti akan dimudahkan. Dedaunan boleh gugur, tapi kebersamaan kita tak boleh luntur. Dari Kawaratu yang luar biasa, selamat 1 dekade, backpacker Jakarta. Sekarang kondisi kita ngobrol ya, video. Mau kemana video? Gimana? Wah gila, mantep. Banget ya? Ayo bisa dicoba lagi. Pada akhirnya dari tempat yang eksotis ini dan alam yang menyimpan amarah terpendam, kita pulang dengan sejuta senyuman. Jagalah alam ini, senantiasa alam akan menjaga manusia. Jangan membuang sampah dan hanya tinggalkan kenangan yang indah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bersama Backpacker Jakarta. Kita ke Kawaratu dengan trek yang gimana Ken? Menantang ya? Iya. Buat umur 7 tahun ini oke banget. Gimana Ken? Kuat? Kuat. Mau lagi? Mau. Oke. Sampai ketemu lagi nanti. Bye. Kenapa lu?